Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyuarakan desakan agar lembaga parlemen itu menggulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di tengah rapat paripurna kemarin. Tapi sejauh ini usulan itu belum diikuti langkah konkret agar bisa digulirkan lebih lanjut. Bagaimana kelanjutan dari rencana penggunaan hak angket ini? Kami akan membahasnya bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat, anggota DPR dari fraksi Gerindra Kamrus Samad, dan melalui sambungan telepon dengan Ketua DPP PKB Daniel Johan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Cindy. Baik Pak Jarod, kapan PDIP akan mengajukan hak angket? Sedang menunggu apa lagi? Jadi gini Cindy ya, jadi kita ini sekarang lagi fokus untuk melakukan konsolidasi. Termasuk juga untuk menyiapkan naskah akademik. Karena kita paham menggunakan hak angket itu membutuhkan proses yang cukup panjang, ya, cukup panjang, maka harus disiapkan sebaik-baiknya. Saya ingin berklarifikasi bahwa memang betul yang meminta untuk menggunakan hak angket pertama kali itu adalah Mas Ganjar Pranowo. Tapi ingat ya, Mas Ganjar juga menyampaikan kalau memang rasanya sulit untuk bisa menggunakan hak angket, bisa juga hak interpelasi. Atau bahkan juga bisa dengan rapat dengan pendapat dengan eksekutif ya. Jadi berbagai alternatif itu tetap harus mendapatkan kajian kita. Hak angket ini kalau menurut saya pribadi itu menjadi penting ya, supaya apa? Supaya berbagai macam kecurigaan. Baik. Kalau masih membuka peluang berbagai opsi tadi, artinya belum fix PDI Perjuangan dengan hak angket. Begini, masing-masing peluang tentu saja akan dikaji secara mendalam. Ya, kita bukan hanya sekedar misalnya menginginkan hak angket itu bisa berjalan ya secara formal pertama kali itu kan 25 anggota itu lebih mudah. Tetapi untuk selanjutnya seperti apa? Ini yang harus kita kawal. Karena apa? Karena dengan hak angket ini maka DPR menggunakan fungsinya, haknya untuk bisa mengawasi pelaksanaan pemilu kemarin. Termasuk juga itu bisa menjawab pertanyaan kepada masyarakat. Apakah benar tuduhan, kecurigaan, carut marut pemilu 2024 itu memang terjadi ya, dan pemerintah itu sebetulnya itu mempunyai media atau wadah untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat. Dengan cara seperti itu maka masyarakat akan mendapatkan informasi yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, hak angket ini ketika pemerintah bisa memberikan penjelasan dan kalaupun misalnya ada kelemahan-kelemahan di dalam pemilu kemarin, maka akan ada upaya-upaya perbaikan, penyempurnaan, supaya kelemahan-kelemahan itu tidak akan terulang lagi, terutama di dalam nanti menghadapi pemilu kada tahun 2024. Dengan cara itu maka ini bagian introspeksi dan kesempatan bagi pemerintah untuk bisa memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat dan kita semua. Goalsnya sudah meyakinkan, sudah sangat jelas, tapi kemudian tadi belum dijawab oleh Pak Jarod. Apa yang ditunggu PDI Perjuangan soal hak angket ini? Kalau goalsnya sudah sejelas itu. Kalau menunggu ya, kita tidak, kan PDI Perjuangan tidak bisa sendiri, saya tidak bisa sendiri juga. Tentu saja kita harus menyiapkan berbagai macam perangkat supaya hak angket ini bisa berjalan dengan baik. Misalnya naskah akademik. Di dalam melakukan penyelidikan tentu saja ada beberapa naskah akademik yang sudah kita siapkan. Dan hak angket ini kan hak yang melekat pada anggota dewan yang juga bisa diusulkan oleh setiap anggota dewan. Bukan hanya pendukung 01 dan 03, bahkan pendukung 02 pun itu juga boleh untuk misalnya memandang perlu hak angket dia sudah bisa setuju kan gitu kan. Jadi jangan hanya terbatas pada 01, 02, 03, 02 juga bisa. Baik, Pak Jarod. Kemudian ini sebetulnya harus momentum dari pemerintah untuk bisa memberikan penjelasan. Sebetulnya Cindy tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Ini satu proses yang biasa saja. Kalau menurut saya. Baik, PDIP tidak bisa bersendirian untuk mengajukan hak angket di DPR. Lalu PKB gimana sikapnya terhadap wacana hak angket? Ya, makasih Mbak Cindy dan semua senior yang hadir. Saya mohon maaf sebelumnya nih, karena lagi di jalan Mbak Cindy. Baik, terima kasih sudah bergabung juga Pak Daniel Johan, menyempatkan untuk bergabung sama kami. Jadi gimana Pak Daniel? Kalau PKB kan sudah jelas dari pertemuan para sekjen kan, para sekjen dari koalisi 01 posisinya adalah kami
mendukung inisiatif usulan yang sempat dimunculkan oleh sahabat PDIP. Ya kan? Bahkan kemarin pada saat rapat paripurna ada anggota kami juga, Mbak Lulu itu juga sudah menyampaikan yang merupakan refleksi dari suara-suara yang muncul di masyarakat. Tetapi semangat dasar dari pengajuan hak angket ini adalah untuk memperbaiki proses pemilu yang saat ini banyak dianggap oleh rakyat, oleh para pengamat, oleh para ahli, bahkan oleh para pengamat dari luar negeri, bahwa proses pemilu yang berlangsung saat ini sangat carut-marut, ya, sangat mewujudkan masalah-masalah ketidakjujuran. Nah, sehingga desas-desus opini-opini tersebut tidak hanya sekedar opini, tetapi bisa dibahas dengan clear sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan yang baik mengenai proses pemilu ini. Kalau tidak jujur, benarkah tidak jujur, dan karena tidak jujurnya karena apa? Sehingga kita bisa mendapatkan poin untuk perbaikan ke depan. Jadi kesimpulannya apakah PKB juga akan ikut untuk hak angket ini? Kalau ikut kan sudah jelas kami akan ikut mendukung. Meskipun Nasdem belum bersikap ya? Bersikap apa maksudnya? Bersikap soal hak angket, mendukung atau tidak? Kalau mendukung, sikap kami mendukung. Tetapi kan memang nggak titik koma. Pada saat yang sama kami juga menunggu dari saudara tua kami nih PDIP. Saling tunggu nih. Karena secara teknis kalau sekedar 25 orang plus dua fraksi itu nggak terlalu sulit. Tetapi kan kita ingin hak angket ini menjadi efektif, benar-benar bisa menghasilkan perbaikan bagi proses demokrasi kita. Baik, Pak Sardinil John masih menunggu saudara tua PDI Perjuangan. Tapi sebelum ke Pak Jarod, ke Pak Kamru Samad, Anda yakin hak angket ini akan bergulir di DPR mulus atau akan masuk angin di tengah jalan? Mbak Cindy, saya rasa pemikiran pandangan teman-teman di sidang paripurna adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja. Karena di dalam fungsi kedewanan memang di dalam konstitusi ada 3, fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Turunan dari fungsi pengawasan, berbagai kewenangan hak yang dimiliki oleh anggota itu diatur di dalam undang-undang. Selain tentu ada fungsi diplomasi dan fungsi keterwakilan daerah pemilihan yang diatur di dalam undang-undang MD 3. Karena itu kita pandangan, pemikiran, temuan, aspirasi patut kita apresiasi. Hanya saja kita harus juga melihat secara jernih bahwa proses perhitungan rekapitulasi secara berjenjang dari hasil pemilu kan belum selesai. Masih terus berlangsung dari seluruh Nusantara di 38 provinsi, dan kita akan terus mengawal secara bersama-sama sampai 20 Maret. Kemudian yang kedua, kita juga belum melihat usulan secara administrasi dari anggota-anggota yang sungguh-sungguh ingin menggunakan haknya. Anda tidak melihat ada kesungguhan di situ, Pak Kamru Samad? Hanya mereka yang tahu apakah mereka secara sungguh-sungguh atau tidak, atau sedang melakukan pengkajian, pendalaman seperti yang disampaikan oleh senior kita, Pak Jarod, pentingnya naskah akademik, karena kita harus tahu undang-undang mana yang dilanggar, pasal mana yang dianggap tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, siapa yang melanggar, dan objeknya di mana. Itu nanti akan menjadi substansi daripada pengajuan hal tersebut. Jika itu tidak dilakukan secara mendalam, maka tentu akan sulit untuk sampai ke sana. Jadi ada prosedur administrasi, mekanisme, dan ada hal yang menyangkut substansi. Substansi ini tentu kalau dia menyangkut pemilu, maka perdebatannya adalah mekanisme penyelesaian soal kepemiluan sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Ya kan, kalau sengketa administrasi proses itu di Bawaslu, kalau sengketa hasil itu di Mahkamah Konstitusi. Nah, itu nanti akan terjadi perdebatan yang cukup panjang, dan itu menurut saya biasa saja di parlemen hal seperti itu terjadi. Begitu Mbak Cindy. Kesungguhan hak angket yang digagas oleh Ganjar Pranowo, politisi PDI Perjuangan, dipertanyakan nih Pak Jarod. PDI Perjuangan sungguh-sungguh nggak sih untuk menggulirkan hak angket ini?
jelas kita sungguh-sungguh ya, karena kita menginginkan bahwa proses demokrasi kita itu bisa berjalan dengan baik, dengan jujur, dengan adil, dan bermartabat. Oleh sebab itu, kami lagi mengkaji dan menyiapkan draft akademisnya. Ya, apakah memang, misalnya gitu ya, TNI Polri itu betul-betul netral? Apakah memang penggunaan bansos itu di lapangan tidak menjadi bagian untuk bisa mengintimidasi dan dipolitisasi? Apakah memang sistem penghitungan suara di Sirekap, di quick count dan sebagainya itu betul seperti itu atau perlu ada audit forensik? Apakah betul tidak ada pelanggaran-pelanggaran terhadap konstitusi? Itu semuanya akan menjadi naskah akademik. Betul, itu adalah persyaratan-persyaratan administratif. Kenapa? Karena kita menginginkan ya proses pemilu kita itu betul-betul menghasilkan pemimpin yang legitimit, yang mana hasilnya itu memang betul-betul sesuai proses melalui proses demokrasi yang benar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, betul tadi disampaikan bahwa ini masih sangat panjang sambil kita menunggu proses rekapitulasi suara sampai tanggal 20 Baik. ini. Untuk menyusun naskah akademik itu butuh waktu disediakan 60 hari. Apakah cukup menurut Pak Jarod untuk menyusun naskah akademik itu? Makanya selama 60 hari. Opsi itu perlu juga kita mendapatkan kajian. Di samping hak angket itu juga ada opsi juga, hak interpelasi itu juga bisa dilakukan juga. Makanya mana yang memungkinkan, tapi tujuannya itu jelas sebetulnya. Bagaimana demokrasi kita itu bisa berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan koridor-koridor demokrasi, dan betul-betul asas pemilunya itu betul-betul dilaksanakan. Pemeriksaan selama 60 hari untuk hak angket itu cukup untuk membuktikan itu? Makanya daripada itu, hak angket untuk Sentul itu panjang banget, Cindy, ya, Cindy. Oleh sebab itu semangatnya kita ingin betul-betul pemilu kita ini, pelaksanaan demokrasi kita ini benar-benar jujur, adil, sesuai dengan konstitusi dan bermartabat dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul legitimit. Ini suara-suara yang kita tangkap dari berbagai macam kalangan masyarakat, dari civil society, dari perguruan tinggi, semuanya mengharapkan. Baik. Ya, semuanya mencintai Republik ini supaya kita itu bersatu, ya. Lebih baik kita selesaikan di sidang kita di DPR daripada nanti akan menjadi pemicu parlemen jalanan, justru tidak produktif. Nah, kalau demikian Pak Jarod tadi juga Pak Daniel menyatakan PKB masih menunggu pergerakan dari PDI Perjuangan. Sampai kapan akan menunggu PDI Perjuangan? Kalau memang sedang menyiapkan naskah akademik, sampai kapan naskah akademik itu disiapkan oleh PDI Perjuangan untuk bisa digulirkan ke hak angket? Tentu saja ini juga membutuhkan komunikasi. Naskah akademik kan cukup satu saja. Yang kan bisa banyak kan begitu kan? Sehingga cukup satu saja naskah akademik, tidak sendiri-sendiri tentunya. Betul nggak? Jadi cukup satu saja. Tetapi betul tadi bahwa prosesnya itu administratif cukup panjang. Kalau 25 anggota DPR, 2 fraksi gampang. Tetapi itu kan dibawa kepada rapat paripurna. Dan dalam rapat paripurna juga diambil pengambilan suara. Ya, siapa yang setuju, siapa yang enggak. Setuju boleh, nggak setuju boleh, nggak setuju juga boleh kok. Ya. Pak Daniel, selain hak angket, apakah PKB punya cara lain untuk menyikapi dugaan kecurangan pemilu? Ya tentu proses MK ke Bawaslu itu pasti akan kita lakukan. Nah yang kedua, kita lihat dulu nih hasil masukan dari tim hukum Amin. Ya. Apakah nanti dari tim hukum itu akan memberikan masukan karena bukti-bukti sudah kuat, tetap mengajukan angket hanya dari koalisi 01 misalnya. Nah itu saya belum tahu, karena itu harus ada pembahasan lebih lanjut ya, bersama juga dengan tim hukum, karena nanti masukan tim hukum itu juga menjadi masukan yang penting bagi kami. Baik, selain ada hak angket juga menyiapkan opsi-opsi lain. Tadi PDI Perjuangan sudah menyebutkan opsinya, PKB juga menyebutkan opsinya. Bagaimana menghadapi ini, Pak Kamru Samad? Ya, kalau Gerindra sepanjang spirit dan semangatnya yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi adalah dalam rangka terus melakukan penyempurnaan supaya dari pemilu ke pemilu sistem kita semakin memberikan jaminan
asas jujur, adil, dan bermartabat, saya kira ini adalah satu spirit yang patut untuk kita dukung bersama. Dalam proses apa? Ya bisa dalam rapat dengar pendapat, bisa berbagai macam forum-forum karena DPR memiliki kesempatan di berbagai momentum yang bisa digunakan dengan baik untuk mengevaluasi. Ya. Kemudian yang terpenting juga bagi kita, semua anggota DPR dari seluruh partai adalah mitra untuk membangun bangsa ini. Karena itu kita selalu berkomunikasi terbuka dalam rangka bersama-sama untuk ke depannya. Karena yang terpenting bagi kita, 6 kali pemilu dan kita menghadapi pemilu 2029, kita ingin tentu tadi lahirnya pemimpin yang legitimasinya kuat, diterima oleh masyarakat, lahir dari sebuah prosedur yang memang sesuai tata laksana perundang-undangan, lalu kemudian kredibel dalam memimpin sehingga delivery kebijakan pembangunan nasionalnya betul-betul bisa diwujudkan. Karena ending dari sebuah pemilu sebetulnya adalah bagaimana kita mewujudkan pembangunan nasional dari sebuah kepemimpinan pemerintahan baru. Itu sebetulnya yang diharapkan oleh masyarakat. Dan masyarakat memerlukan kepastian itu. Kapan dimulainya program-program yang kemarin diperdebatkan selama masa kampanye, bagaimana mendapatkan dan merasakannya, dari mana mereka bisa memperolehnya, sehingga mereka bisa merasa bahwa ada bedanya hari ini dan kemarin, atau ada bedanya hari ini dan esok. Itu sebetulnya yang sedang ditunggu oleh masyarakat. Begitu Mbak Cindy. Baik, masih tunggu bagaimana prosedur hak angket berikutnya di DPR bergulir. Terima kasih Pak Jarod Saiful Hidayat, terima kasih Pak Kamru Samad, dan juga terima kasih kepada panel Johan yang sudah bergabung melalui sambungan telepon di Sapa Indonesia Malam hari ini. Selamat malam.